A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya hanya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Maka mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayatnya 78. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alamatus syaqwati arba'atun nisyanud dhunubil madiyati wa hiya indallahi mahfuzatun wa dhikrul hasanatil madiyati wa la yadri aqbilat amruddat wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya wa nadharuhu ila man dunahu fid dini yaqulullahu aradtuhu lam yuridni fataraktuhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, beliau bersabda mengatakan bahwa tanda orang celaka itu ada 4, dan tanda orang yang bahagia juga ada 4. Tanda orang-orang yang celaka: 1, suka melupakan dosa yang telah lalu, padahal dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah. Yang kedua, suka membangga-banggakan kebaikan yang telah lalu, padahal ia tidak tahu apakah kebaikannya itu diterima atau tidak. Yang ketiga, dalam urusan dunia ia suka melihat kepada orang yang lebih tinggi. Yang keempat, dalam urusan agama ia suka melihat kepada orang yang lebih rendah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku menghendakinya agar tidak mencintai dunia dan memberikan pertolongan kepadanya dengan taat
tetapi ia tidak melakukannya, maka aku tinggalkan dia, tidak memberi pertolongan. Nanti bisa dilihat satu di surat Al-Baqarah ayat 212, yang kedua surat 18 ayat 103 sampai 106, yang ketiga surat Al-Baqarah ayat 200, yang keempat surat At-Taubah ayat 67 sampai 70. Sekarang tanda orang yang bahagia ada 4. Wa alamatus sa'adati arba'atun dzikrud dunubil madiyati wa nisyanul hasanatil madiyati wa nadaruhu ila man fawqahu fid dini wa nadaruhu ila man dunahu fid dunya. Adapun tanda-tanda orang yang berbahagia ada 4. 1. Suka mengingat-ingat dosa-dosa yang telah lalu. Dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Surat ke-7 ayat 23. Suka melupakan kebaikan yang telah lalu. Surat 16 ayat 97. Yang ketiga, dalam urusan agama melihat kepada terhadap orang yang lebih tinggi. Surat 35 ayat 28 sampai 35. Dalam urusan dunia suka melihat kepada orang-orang yang lebih rendah. Nanti bisa dilihat di surat 25 namanya Al-Furqan ayat 63 sampai 74, dan juga surat 28 namanya Al-Qasas ayat 77. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin, bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Kami hadir kembali dari BCA, Bumi Kota Baru Ndreorejo, Gresik, Jatim, Indonesia, untuk menyapa diri kita, seluruh keluarga besar kita, dan juga kaum muslimin muslimat yang ada di bumi ini. BCA Islamic Center, BCA di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, dan kawan-kawan guru di bumi ini, dan juga Bapak Ibu wali murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan selamat kepada keluarga besar Lembaga Pendidikan Al-Falah, SD Al-Falah, yang pada hari ini mengadakan GKS di Winsa, Surabaya. Mudah-mudahan anak-anak kami dan seluruh generasi Islam, siswa-siswi kami, para santri, para pelajar menjadi pelajar yang beriman takwa, yang pembelajar dan terpelajar. Mudah-mudahan mereka menjadi G generasi, K khalifatullah, S yaitu yang santun, soleh, harapan umat Islam. Sebagaimana doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita selalu untuk beristiqomah di dalam berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dan keluarga besar kita dan seluruh umat Islam dari segala perbuatan keji dan mungkar yang bisa mendatangkan bencana dan malapetaka
dan Allah dekatkan kita terhadap perbuatan yang soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bumi NKRI ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya orang beriman. Apabila berbuat maksiat, cepat-cepat bertaubat. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ketiga namanya Ali Imran. Ayatnya ayat 78. Ayat ini menerangkan keadaan sekelompok ahli kitab yang lain, yaitu segolongan dari pendeta-pendeta mereka yang mengubah ayat-ayat kitab Taurat dengan menambah lafaz-lafaznya atau menukar letak dan menghapus sebagian dari lafaz-lafaz itu, sehingga berubahlah pengertiannya yang asli. Betapa keji dan mungkarnya apabila namanya umat ini berani mengotak-atik firman-firman Allah, kitab-kitab suci. Para rasul, para nabi sudah diturunkan, kitab-kitab suci sudah diturunkan, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran sudah diturunkan. Maka mudah-mudahan dengan kita mencintai firman-firman suci, Allah membimbing kita semuanya mempunyai ucap, hati, pikir, perbuatan yang suci. Amin ya rabbal alamin. Seperti di surat At-Taubah ayatnya 71 sampai 72. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala apabila umat yang hatinya mati, umat yang hatinya sakit, kadang-kadang ulah mereka itu tidak sadar kalau dia itu melakukan hal-hal perbuatan yang al-fasad, termasuk merubah susunan ataupun pengertian dari kitab-kitab suci itu, bisa menyebabkan umat ini bukan malah terbaik, tapi mereka malah terbalik. Naudzubillah summa naudzubillah. Nanti juga dilihat di surat ke-7 ayatnya 96. Apabila umat di suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, soleh dan solihah, selalu berbuat maslahah, tidak banyak masalah, mereka akan diberikan barokah yang turun dari langit dan bumi, dan mereka akan diberikan kecukupan sandang, pangan, papan, iman, takwa, iptek yang kokoh, sehingga dia menjadi guru-guru yang merdeka, yang robbani. Surat ketiga ayat 79, mereka mengajarkan mencintai Allah, mencintai Islam, mencintai Rasul, mencintai umat Islam, dan juga cinta tanah air. Ingat P5 dan Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan generasi-generasi kita senantiasa mengingat para pejuang-pejuang negeri ini, merdeka atau mati, mereka berjuang untuk kehidupan yang lebih mapan, kehidupan yang lebih baik, sehingga diharapkan kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat ketiga ayat 78 tadi.
Mereka baca ayat-ayat yang telah diubah-ubahnya itu sebagai pembacaan ayat Alkitab, agar pendengarnya mengira bahwa yang dibaca itu benar-benar ayat Alkitab. Padahal yang dibaca itu sebenarnya bukan datang dari Allah, tetapi buatan mereka sendiri. Inilah orang yang akan diadab sama Allah, akan dimurkai oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah nanti. Dia mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Rasul, tapi dia hakikatnya memusuhi Allah, Islam, dan Rasul. Inilah perbuatan orang-orang yang kufur, yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan hidayah dari Allah, bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan dustanya dengan hijrah diganti dengan jujur. Mudah-mudahan ingkar janjinya setelah hijrah dia taat akan janji-janjinya. Mudah-mudahan berkhianatnya menerima amanat yang dipikulnya dia berhijrah menjadi amanah, sehingga dia akan menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan prestasi yang tinggi. Surat 58 Al-Mujadilah ayat 11, 21 dan 22. Amin ya rabbal alamin. Mereka mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang salah, tetapi tetap juga mereka lakukan. Yang demikian itu disebabkan karena sifat ketakwaan mereka kepada Allah telah lenyap, dan mereka percaya bahwa Allah akan mengampuni apa saja dosa yang mereka kerjakan karena mereka orang-orang yang beragama. Jadi kalau orang itu sudah melupakan dosa-dosanya, ya repot. Jadi dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar tidak ditobati sehingga datang sakaratul maut, maka itu sangat berbahaya. Ya, nanti dilihat dalam surat keempat ayatnya 17 dan 18. Contohnya Fir'aun misalnya, dia bertaubat pada saat dia sekarat sehingga dia menjadi terlaknat. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu kita diajari oleh Allah dan Rasulnya untuk setiap hari yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Nuh ayatnya 10 sampai 12. Solusi segala macam problema hidup, selamat dunia akhirat, tercukupi sandang, pangan, papan, iman dan takwa, termasuk surat Al-Maidah ayat 114. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Amin ya rabbal alamin. Perbuatan orang Yahudi yang sangat keji itu menjadi pelajaran bagi umat Islam agar jangan sampai ada di antara umat Islam yang berkelakuan demikian. Jadi kalau kelakuannya itu terbalik, jangan diikuti. Tapi kalau kelakuannya itu terbaik, maka ikuti. Kalau dia membawa maslahah, ikuti. Tapi kalau membawa masalah, jangan diikuti. Jangan sampai ada yang beriktikad bahwa orang Islam itu pasti mendapat ampunan dari Allah betapapun besarnya dosa yang mereka lakukan. Jangan pula ada di antara orang yang mengaku beragama Islam tetapi perbuatannya seperti perbuatan orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang munafik, orang-orang yang musyrik. Sebagaimana yang Allah sampaikan di surat At-Taubah
ayat 17 dan ayat 107 sampai 110. Mereka berdalih berbuat baik, tapi pada hakikatnya dia malah memusuhi Allah, Islam, Rasul, dan umat Islam. Na'udzubillah. Akhirnya Allah mendatangkan solusi, surat At-Taubah ayat 18 sampai 24. Tidak mau mengerjakan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Rasul, dan tidak pula berkeyakinan sesuai dengan kepercayaan kaum muslimin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mari kita kembali kepada Quran, hadis, ijma' dan qiyas, dan marilah kita senantiasa mencintai tafaqquh fiddin dengan hikmah, dengan cinta, dan ingat dengan dzikrul maut, bahwa kita semuanya ini pasti dan pasti akan kembali kepada Allah. Maka belajarlah kita untuk senantiasa kembali. Mudah-mudahan kita kembali, kita fitri dan hilang segala dengki. Amin ya rabbal alamin. Seperti di surat 30 ayatnya ayat 30 sampai 60. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa anak-anak cucu kami, suami, istri, sahabat-sahabat guru di bumi, bapak ibu wali murid di bumi, para presiden-presiden di bumi, para menteri-menteri di bumi, Bapak TNI, Bapak Polri, dan seluruh para tani, dan juga para nelayan, dan seluruh warga bumi ini ya Allah, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Ampunkan segala dosa-dosanya ya Allah. Yang masih hidup ya Allah, berikanlah panjang umur, bil barokah wa bitta'atillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kami nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, doa-doa kami memohon kepadamu, ampunkan dosanya seluruh saudara-saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, dan juga sahabat-sahabat guru di bumi, dan juga para siswa-siswi kami yang sudah meninggal dunia, dan juga tetangga-tetangga kami di bumi Kota Baru ini ya Allah. Wabil khusus berikanlah anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.